Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, semenjak kita masuk pembelajaran di semester 2, ya terhitung kurang lebih kita sudah hampir 1 bulan ya berada di pondok pesantren. Dan sesuai kalender akademik, kalian di sini KBM-nya hanya kurang lebih 2 bulan ya. Nah, berarti kita ada di penghujung materi bab tentang pemanfaatan peta, PJ, dan SIG. Gitu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, ya, Ustadz minta 1 orang untuk memimpin doa. Persilakan. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bimarifatika wasailana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama tawal ardo binuri syamsika wal qamarika abadan abada ya fattawi alim iftah alaina fathan qaribah ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iya, kan. Ran. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran dulu. Adrian Maulana. Aufa. Latif. Muhammad Farhan. Muhammad Maulan. Afifah Nur. Kalsum. Keisha. Qurratul Aini. Salsa Rizki. Siti Aulia. Muhammad Farid. Muhammad Rifki. Naufal. Alifah. Marsyanda. Nur Anissa. Rifkoh. Zakiyah Zahra. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, meskipun dalam kondisi ya kalian saat ini sedang melaksanakan amaliyatul tadris ya. Sebuah praktek mengajar juga. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran ya. Kalau mungkin lagi proses pembuatan idad ya. Tetap semangat ya, untuk melaksanakan segala kewajiban kalian menuju haflah ya. Oke. Nah, kita lihat video singkat dulu. Ya, ini ada video musik ya. Tapi secara tema mungkin agak sedih gitu ya. Yang tahu liriknya mungkin bisa ikut nyanyi ya. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa
Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat kini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien positif COVID-19. Sudah ada korban tenaga medis meninggal dunia dan ada pula yang terinfeksi setelah merawat pasien. Ya, cukup. Ya. Kira-kira di video singkat tadi itu menceritakan hal apa sih? Penyakit COVID, perjuangan dokter untuk menangani pasien yang terinfeksi virus. Ya, kita semua pernah ya, bahkan ya sempat mengalami situasi COVID-19 ya, yang sempat muncul di Indonesia pada tahun ya sesuai nama virusnya ya, 2019. Ya, pada saat itu memang kondisi Indonesia ya sedang tidak baik-baik saja. Ya, termasuk salah satunya ya kita yang berada di dunia pendidikan ya. Itu mengalami hambatan juga ya, di mana virus juga tersebar ya, ada juga di sini ya, dan mengganggu proses pembelajaran. Ya, waktu itu kalian juga sempat dipulangkan ya, dipulangkan dan ya pada akhirnya harus belajar di rumah. Ya. Nah, ini kan mengenai sebuah virus ya atau penyebab penyakit. Kira-kira mengganggu kesehatan nggak sih virusnya? Banget, mengganggu kesehatan. Kira-kira yang kalau kita kena virus itu gejalanya apa yang kita rasakan? Nggak bisa nyium, mencium bau-bauan ya. Tiba-tiba indera penciuman hilang ya. Perasaan yang hilang. Oh, rasa indera pengecap berarti ya. Indera pengecap juga hilang. Ya. Ada yang pernah kena dulu? Pernah? Di karantina pernah waktu itu? Di sini? Senang atau enggak? Enggak. Bosan. Oke. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ini ya materinya ya. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kesehatan lingkungan ya. Nah, jadi kita sudah melewati beberapa tahapan materi dari mulai pemanfaatan peta, kemudian pemanfaatan PJ atau penginderaan jauh. Nah, kali ini tentang pemanfaatan SIG ya, atau sistem informasi geografis untuk kesehatan lingkungan ya. Ya, nah sebelum lebih jauh, seperti biasa kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breaking kita kali ini tentang 7 Up. Ya, ada yang masih ingat 7 Up? Ya. Jadi kalau ada, nanti kalian berhitung ya. Nanti kalian berhitung dari 1 dan seterusnya. Nah, kalau ketemu angka 7, ya, setiap angka yang ada 7-nya dan kelipatannya harus bilang up. Oke. Sekali lagi. Nanti kalian berhitung setiap ada angka kelipatan 7 dan yang ada angka 7-nya harus bilang up. Ya, kita mulai ya. 7 up. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 6 up. Iya. Harusnya apa? Harusnya 15. Oke. Konsentrasi ya. Siap. Nanti lanjut setelah 15. Habis itu ke awal lagi ya. Makin susah nih. 15.
17 ada angka 7-nya? Ada, berarti harus bilang up ya. Oke, kita lanjut, siap-siap yang depan. Ya, berarti tadi up 19, 2, 3. 24, 26. Iya, 28 adalah kelipatan 7. Harusnya bilang up ya, udah ya cukup ya. Kita kasih aplaus dulu buat kita semua. Mudah-mudahan yang belum konsentrasi sekarang lebih konsentrasi lagi ya. Nah, untuk submateri dari materi pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama tentang kesehatan lingkungannya. Nah, ini secara pemahaman dasarnya. Kemudian ada pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Dan ada peran sistem informasi geografisnya. Ya, ada peran SIG. Gitu ya. Nah, untuk yang hari ini akan kita bahas adalah 2 poin saja ya. Ada kesehatan lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatannya. Gitu ya. Sementara untuk pemanfaatan SIG terhadap peran SIG-nya ya, itu akan dibahas nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk indikator hasil belajar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, membandingkan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Ya, harapannya kalian semua bisa membandingkan, nanti kan akan belajar tentang peranan lingkungan yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan buat kehidupan umat manusia. Ya, jadi bisa membandingkan ini karena apa, dan seterusnya. Yang kedua, menyajikan poster pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Nah, nanti ada keterampilan ya, di mana setiap kelompok ya nanti Ustadz akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk membuat poster digital melalui Canva. Ya. Pernah menggunakan Canva? Pernah. Udah skill menengah atau skill dewa? Pro. Oh, ini. Udah pro ya? Wah, nanti posternya bisa jadi bagus ya. Nah, tapi nanti per kelompok ya pengerjaannya. Oke, kita ke pengertiannya dulu. Nah, menurut kalian, kesehatan itu penting nggak sih? Penting banget ya. Ya, penting banget. Nah, menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, ya, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ya. Nah, salah satu indikator penentu kita bisa hidup dengan nyaman ya adalah kesehatan lingkungan. Ya. Kalian tentunya kan pasti pengen hidup di tempat yang bersih, ya kan? Tempat yang bersih, bebas dari penyakit, ya. Yang pada akhirnya ya pengaruhnya terhadap kesehatan kamu. Ya, nggak usah jauh-jauh, misalkan di asrama saja. Ya. Mau nggak tinggal dalam lingkungan yang kotor? Depan blok banyak sampah? Nggak mau? Ya. Di lingkungan asramanya banyak segala macam gitu ya, bekas makanan dan lain-lain, nggak mau kan? Ya. Ya tentunya hal ini pun sangat berpengaruh ya. Jadi peran lingkungan ternyata sangat luar biasa terhadap kehidupan di permukaan bumi ya. Nah, kita lihat video lagi. Kali ini tentang COVID ya.
Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. 100.636 kematian ini tercatat setelah Indonesia dilanda pandemi COVID-19 selama 520 hari sejak resmi diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pencapaian pilu ini terjadi setelah Indonesia mengalami masa paling kelam berhadapan dengan COVID-19. Sebanyak 35.628 orang meninggal pada bulan Juli lalu, atau 35,40% angka kumulatif kasus kematian hingga tanggal 4 Agustus. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah pada Rabu sore menyampaikan 87% kasus kematian pada bulan Juli berasal dari 10 provinsi. Di bulan Juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat 5 provinsi di Pulau Jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan Juli. Dalam keterangan persnya pada Senin lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tinggi angka kematian saat ini disebabkan keterlambatan penanganan COVID-19. Banyak pasien yang saturasi oksigennya pada saat tiba di rumah sakit sudah di bawah 90%. Padahal jika sudah di bawah 94%, pasien harus segera mendapat penanganan medis. Kenapa kematian kita tinggi? Karena orang masuk rumah sakit udah telat. Karena testingnya juga kurang banyak. Kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat rata-ratanya. Menurut epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, data jumlah kasus kematian ibarat fenomena gunung es. Angka kematian COVID-19 sesungguhnya berada di bawah permukaan air atau tidak terdeteksi. Bahkan kasus probable kematian COVID-19 yang merupakan kasus kematian yang memiliki gejala COVID-19 atau hasil tes antigen positif tapi belum positif melalui PCR disebut 2 kali lipat kasus kematian terkonfirmasi COVID-19. Ya, seharusnya kasus probable itu merupakan kewajiban pemerintah untuk mengkonfirmasinya atau mengkonfirmasinya. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Puskesmas kalaupun masyarakat melapor, ada yang sempat dilacak, ada yang tidak, dan banyak yang tidak dilacak. Untuk menurunkan angka kematian kasus COVID-19, pemerintah akan mengintensifkan program vaksinasi yang berdasarkan data DKI Jakarta mampu menurunkan resiko kematian lebih dari 10 kali lipat. Sebanyak 258 juta dosis vaksin COVID-19 dipastikan akan tiba di Indonesia hingga bulan Desember mendatang. Sementara 72 juta dosis masih dalam proses finalisasi. Arya Dita Utama, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta. Ya. Nah, jadi COVID-19 ini sempat kita alami ya. Ini beritanya beberapa tahun yang lalu ya. Cuma tujuan Ustadz tampilkan video di sini adalah untuk mengetahui bahwa virus yang tadi di awal disinggung selain mengganggu kesehatan, ternyata lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Gitu ya. Nah, Ustadz sendiri pernah punya pengalaman pribadi, ya ayah Ustadz sendiri adalah salah satu korban dari wabah virus COVID-19. Ya, dalam usianya sekitar 60 tahunan terinfeksi dan diisolasi pada saat itu meninggal. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya, berarti kan intinya COVID-19 itu adalah salah satu virus yang juga selain mengganggu kesehatan bisa menyebabkan kematian. Nah, kita lihat secara teori. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan. Yang pertama ada peranan lingkungan sebagai reservoir, kemudian sebagai agent atau penyebab penyakit. Yang ketiga ada medium transmisi, ya, dan yang terakhir peran lingkungan sebagai faktor, ya.
Nah, mungkin ini istilah yang masih belum familiar gitu ya. Reservoir apa sih? Medium transmisi itu seperti apa sih? Ya. Vektor itu maksudnya seperti apa sih dalam hal ini? Ya, nanti kita akan banyak belajar di kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, Ustadz bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 anggotanya ada Adrian, Aufa, Latif, kemudian Muhammad Farhan. Ya. Kelompok 2 Muhammad Maulan, Muhammad Farid, Muhammad Rifki, dan Naufal. Kelompok 3 Kalsum, Keisha, Qurratul Aini, Salsa Rizki, dan Siti Aulia. Oh, satu lagi, dan Nur Anissa. Ya. Kelompok 4 Afifah, Alifah, Marsyanda, Rifkoh, dan Zakiyatu Zahra. Ya. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita tentukan saja meja ini untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2, ya. Meja ini untuk kelompok 3, dan meja yang ini kelompok 4, ya. Ya, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah Ustadz buat. Nah, mungkin biar seimbang di sini sebagian ya, biar nggak sendirian. Nah, Ustadz bagikan dulu lembar kerjanya. Aduh. Dan nah, kita bakalan ngapain? Nah, tadi sekilas di awal sudah disampaikan kita akan bikin poster. Nah, namun diperhatikan dulu, untuk lembar kerja yang tadi Ustadz bagikan, di halaman pertama di sana ada identitas ya. Nanti tolong diisi anggota kelompok yang sudah Ustadz buat siapa aja anggotanya. Kemudian silakan tunjuk satu untuk menjadi ketua kelompok. Ya. Selanjutnya, nah jadi kita akan melakukan pembuatan project, ya. Ada project based learning berkenaan dengan pembuatan atau pendesainan poster digital dari Canva dari materi pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan. Ya. Nah, setiap kelompok akan membuat poster digital Canva secara berbeda. Ya. Kelompok 1, kalian Ustadz tugaskan untuk membuat poster digital Canva dengan topik peran lingkungan sebagai reservoir. Ya. Nanti silakan dibuka bahan ajarnya. Reservoir itu apa sih? Gitu ya. Dan bisa digunakan buku paketnya. Kelompok 2, nah nanti kamu membuat poster digital dengan tema peran lingkungan sebagai agent, ya, atau penyebab penyakit. Ya, silakan dibaca-baca dulu ya bahan ajarnya. Kelompok 3, yang ini ya. Kelompok 3 nanti kalian membuat poster digital dengan topik peran lingkungan sebagai medium transmisi. Ya. Dan kelompok 4, kalian nanti membuat poster digital dengan topik peran lingkungan sebagai vektor, ya, atau penular. Ya. Nah, nanti silakan dibaca dulu bahan ajarnya.
kemudian nanti struktur posternya terdiri dari yang pertama topik yang tadi sudah dibagi, gitu ya. Berarti kalau yang judulnya peran lingkungan sebagai medium transmisi, ya berarti itu judul besarnya ya, yang ada di posternya. Kemudian nanti ada penjelasannya, ya. Jadi medium transmisi itu seperti apa, atau tadi ya, peran lingkungan sebagai agent yang menyebabkan gangguan kesehatan itu maksudnya seperti apa. Nah, itu boleh ditambahkan di posternya. Kemudian tolong cari contoh permasalahannya, gitu ya. Jadi nanti kalian juga akan membuka informasi ya di internet mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik skalanya cuma di Indonesia maupun di negara lain. Boleh ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut ke tugas kelompok? Oh iya, buka dulu dong laptopnya ya. Silakan. Oh, sama yang pro silakan. Yang ini yang pro yang mana? Ada ya? Yang ini yang pro? Ada. Sudah ada. Nah, silakan dibuka dulu koneksi internetnya. Udah bisa? Udah aman? Silakan langsung dibuka Canva-nya. Nah, untuk beberapa yang mungkin baru tahu gitu ya. Jadi di Canva itu bisa bikin apa aja, ya, kebutuhannya bisa banyak. Nanti kalian bisa pilih template ya. Bisa pilih template-nya. Kemudian nanti ya silakan tulis clue-nya. Misalkan poster, ya nanti akan ada banyak pilihan ya. Akan ada banyak pilihan template poster yang bisa digunakan. Nah, nanti tinggal di desain gitu ya. Nah, kita kan udah punya kelas Canva ya. Ya, yang tergabung di Canva Ustadz. Ya. Nanti silakan digunakan. Jadi elemennya bisa tidak dibatasi ya. Bisa banyak yang kalian gunakan. Ya. Oke, Ustadz kasih waktu sekitar 20 menit. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Kemudian selain nanti pembuatan posternya, tolong dipersiapkan juga poin-poin yang nanti akan disampaikan untuk dipresentasikan. Ya. Jadi nanti bagi-bagi tugas saja ya, siapa yang membuat poster dan menyumbangkan idenya. Kemudian nanti siapa juga yang mempersiapkan bahan untuk presentasi di depan. Gitu ya. Oke, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Silakan. Presentasinya pakai poster. Nanti posternya dikirim kalau udah selesai.
Kita kan sekarang ada presentasi aja. Jadi yang gini gitu. Ini pegang lagi. Gimana? Nah, nanti boleh ditambahin elemennya ya. Ini dia ada di buku. Ini itu mas. Ada. Ini nanti mau ngangkat permasalahan apa? Demam berdarah. Oke. Ini nih. Gimana? Oh. Masih. Bisa? Oh udah. Oh udah. Ya. Apa? Toilet.
Gimana Farhan? Ini yang sebagai reservoir ya? Permasalahannya apa? Tentang air kotor. Sampah dan sebagainya. Sama sampah. Mungkin nanti bisa juga tambahin foto ya, selain elemen-elemen yang ada. Oh, mau bikin dua slide. Oke. Udah berapa persen nih yang dibuat? 50% ya? 40. Oh, ini mau nampilin foto anggota ya? Kelompok ini permasalahannya apa? Oh, ngambil virus corona.
Ini slide keberapa? Kedua. Oh, ini lebih colorful tuh. Iya, bikin berapa gini. Itu lebih monokrom. Sepuluh menit lagi ya. Itu di Canva juga bisa kan remove background? Bisa. Ada. Mana? Oh. Iya. Itu dikirim. Kelompok ini berapa persen? Oh, 99%. Tinggal 1% lagi. Kelompok ini? 98. Ya, yang udah hampir selesai atau sudah siap untuk dikumpulkan, boleh ya? Silakan kalian kumpulkan. Di Canva-nya itu ada send to teacher. Nunggu ya. Nah, select teacher, iya. Boleh itunya message-nya kelompok kalian, kelompok 4 ya.
Ya, tinggal send aja. Ya, beberapa kelompok sudah masuk posternya. Iya. Jadi kelompok 4 tinggal nyiapin bahan presentasinya ya. Nah, ini boleh pakai animasi ya, animasikan di situnya. Itu ada efek-efek penampilannya. Ayo, jangan kalah menarik dengan kelompok yang sudah dikumpulkan. Coba dicek dulu. Dari project ini. Coba cek. Itu yang itu. Gimana nih? Oh, lagi ngasih animasi ya. Ini pesawatnya. Gue boleh. Dua menit lagi. Yuk, kelompok 1.
Oke. 3 menit yang lalu. Ini anak siapa ini? Oke, waktu habis. Ya, silakan duduk dulu aja. Kita masuk ke presentasi ya dari poster digital yang sudah kalian buat. Saya kasih penawaran dulu, silahkan. Ada yang mau memulai? Kita tunjuk aja ya. Yang colorful dulu ya. Wah, ini kayaknya ada kelompok Putri nih ya. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Mana efeknya ya? Oke. Lanjut aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang binatang nyamuk, yaitu sebagai binatang pembunuh nomor 1 di dunia, yaitu sebagai vektor atau penular. Yang pertama yaitu adalah binatang nyamuk termasuk salah satu binatang yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Ya sering kita temukan biasanya ada di lingkungan-lingkungan yang lembab, yang kotor, dan juga yang tidak terjaga kebersihannya. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh saudari. Ada yang kita bantu di zoom in. Zoom out. Ya, saya coba. Nah, dari situ ya boleh. Yang kedua adalah nyamuk apa sih, jenis apa yang bisa menyebabkan demam berdarah? Yaitu nyamuk Aedes aegypti, yaitu dia bisa menularkan demam berdarah, yaitu oleh nyamuk ini. Di bawah ini nyamuk menjadi terinfeksi ketika mengambil darah seseorang yang terinfeksi virus, atau bisa dibilang nyamuk Aedes aegypti itu khususnya jenis betina. Jika ada jenis betina Aedes aegypti yang menisap darah manusia, apalagi jika orang tersebut memiliki imun yang dibilang lemah atau kurang, dapat terkena demam berdarah atau penyakit malaria. Selanjutnya adalah tempat beradaptasinya nyamuk atau berkembang biaknya nyamuk, yang akan dijelaskan oleh saudari Riko. Selanjutnya, genangan air bersih salah satu penyebabnya berkembang biak nyamuk.
Jadi air bersih juga itu bisa jadi sarang perkembangbiakannya nyamuk. Kalau misalnya nih kayak bak mandi itu seenggaknya seminggu sekali tuh kita harus bersihin karena bisa jadi salah satu berkembangnya nyamuk. Selanjutnya adalah cara menanggulangi itu kayak gimana sih? Yang akan dijelaskan yang pertama kali oleh Saudari Zakia. Jadi karena lingkungannya kotor, kita harus membersihkan lingkungan. Jadi nggak boleh ada sampah yang berserakan, itu bisa jadi perkembangbiakannya nyamuk. Jadi setiap hari harus dibersihin lingkungannya, nggak boleh ada sampah. Ya tuh dengerin ya. Oh, setiap harus dibersihin asrama, kamar ya. Ya lanjut. Selanjutnya baju yang menumpuk. Baju yang menumpuk membuat nyamuk berkembang biak. Kayak contohnya tuh cucian kita nih. Kalau misalkan Ya cucian kalian ya. cucian kita nih kalau misalkan kita Curhat. banyak baju kotor, jangan tunda-tunda nyucinya. Karena itu jadi sarang penyakit. Bukan yang laundry ya? Terus kayak di gantungan ranjang, jangan gantungan itu banyak-banyak baju, karena itu juga kan nyamuk-nyamuk suka nempel-nempel di baju-baju kita kan. Nah itu jadi sarang nyamuk kalau misalnya kita tidur suka digigit-gigitin gitu. Tuh, kayak gitu Maulan ya. Jangan gantung. Selanjutnya, Oke. cara menanggulanginya bisa pakai lotion anti nyamuk. Itu untuk menangani gigitan nyamuk. Jadi sebelum tidur tuh pakai autan, sopel, terus dan lain-lain lah pokoknya. Beda udah lotion. Jadi dari penjelasan yang kita jelaskan, kesimpulannya adalah bahwa dengan membersihkan lingkungan, membersihkan baju, dan juga menjaga kebersihan tubuh dapat mengurangi namanya dampak dari demam berdarah atau dampak dari berkembangbiaknya nyamuk, khususnya nyamuk aegypti. Dan sekian dari kami, hanya ini presentasi dari kami. Ada yang mau nanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya boleh dikasihin dulu mic-nya. Silakan. Noval. Jadi saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kan judulnya nyamuk membunuhmu. Nyamuk membunuhmu. Nah, jadi pertanyaan dari saya, mengapa nyamuk bisa menjadi penyebab demam berdarah? Sekian, terima kasih. Ya. Kenapa nyamuk bisa membuat demam berdarah? Nah, ya, jadi penjelasan yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya nyamuk itu dengan menggigit manusia, menghisap darahnya, khususnya nyamuk betina yang berjenis aegypti, yang bisa dilihat bahwa fisiknya itu memiliki belang-belang putih. Itu kalian harus waspadai karena di situ dia bisa dengan menghisap darah, dia sekaligus bisa mentransfer virus yang bisa menyebabkan tubuh kita itu terkena demam berdarah ataupun bisa menjadi terkena penyakit malaria. Dan juga mereka bisa muncul jika di tempat-tempat yang lembab seperti genangan air yang kotor, terus sampah-sampah, dan juga baju-baju yang menumpuk. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ya. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok Alifa dan kawan-kawan. Ya, jadi salah satu peran lingkungan yang menyebabkan gangguan kesehatan adalah lingkungan sebagai faktor atau penular, gitu ya. Sebetulnya hewan-hewan ini ya seperti faktor penular itu kan banyak ya. Ada selain nyamuk, ada lalat, ya. Kemudian ada apa lagi? Kecoa, ada tikus, gitu ya. Cuma kadang karena pola hidup hewan-hewan ini kurang baik, gitu ya. Mereka sering berkumpul di tempat-tempat kotor gitu ya. Kalau tikus apalagi ya dia nyusur-nyusurin got dan lain sebagainya. Maka ya di tubuh hewan ini
pada akhirnya kebawa tuh ya di virus-virusnya, bakteri-bakterinya, kemudian dia terkontaminasi dengan makanan dan kita makan dan sebagainya. Dari situlah muncul penyakit gitu ya. Ya di sini kelompok 4 lebih fokus terhadap faktor salah satunya nyamuk gitu ya. Dan ya ini juga menjadi salah satu kasus kematian yang setiap tahunnya pasti ada dan cukup tinggi ya, apalagi di negara-negara berkembang ya seperti Indonesia gitu ya, apalagi di negara tropis. Nah, demam berdarah kebanyakannya di wilayah-wilayah tropis gitu ya, karena banyak hujan, banyak genangan, pada akhirnya nyamuk dengan baik berkembang biak gitu ya. Nah, berarti tindakan dari kitanya yang bisa mencegah itu semua. Tadi sudah disampaikan ya. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, boleh sekali lagi kasih aplaus. Terima kasih. Selanjutnya, biar gantian ya. Setelah yang Putri, sekarang yang Putra. Yang mana dulu tapi ini ya? Yang ini dulu deh. Oke, silakan. Ini Bu. Ya, laptopnya tak perlu dibawa karena sudah ditampilkan di kantor Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini terinspirasi membuat poster ini gara-gara melihat tadi video kan corona gitu. Jadi kita terinspirasi membuat yang namanya project based learning. Project dah. Basic learning gitu tentang coronavirus. Jadi coronavirus ini bakal dijelaskan oleh saudara Farid. Ya, baiklah, coronavirus atau COVID-19 ini merupakan bentuk atau contoh dari penyebab penyakit atau penyebab peran lingkungan sebagai agent yang berawal dari kelelawar secara biologis. Seperti kita lihat di layar, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 menurut WHO. Kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, secara biologis virus corona juga merupakan salah satu bentuk agent penyakit yang berawal dari kelelawar. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala seperti gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Nah, setelah ini kita akan mengetahui apa sih itu agen itu. Jangan sedih gitu dong kayaknya. Saya di sini akan menjelaskan tentang agen. Penyakit ini timbul akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat. Misalnya karena sampah yang menumpuk, genangan air selokan yang jarang dibersihkan, hingga pencemaran udara dan pemanasan global. Penyakit berbasis lingkungan pada dasarnya adalah semua jenis penyakit yang disebabkan oleh paparan racun. Racun di sini bukan datang dari makanan, melainkan lingkungan yang telah tercemar polusi tanah, air, hingga udara. Paparan racun ini dapat mengakibatkan berbagai reaksi kesehatan di dalam tubuh, mulai dari sulit konsentrasi, cepat lelah, hingga penyakit jenis lainnya. Ada juga bisa merasakan reaksi alergi sekalipun berada di lingkungan yang terlihat bersih.
Padahal di udara pun terdapat polusi yang tidak terlihat. Di sini saya akan melanjutkan penyebab penyakit sebagai agen. Contoh peran lingkungan sebagai penyebab penyakit adanya beberapa mikroba penyebab penyakit baik dari golongan bakteri, jamur, virus maupun protozoa. Adanya zat-zat kimia, pengaruh di lingkungan, adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), lebih dari 1,6 juta kematian pada tahun 2016 disebabkan oleh paparan bahan kimia tertentu. Beberapa contoh bahan kimia berbahaya di lingkungan adalah logam berat dan racun yang masuk ke pasokan air dan pestisida berbahaya yang masuk ke rantai pasokan makanan. Fungsinya contoh besar dari peran lingkungan sebagai agen atau penyebab penyakit adalah yang seperti yang kita rasakan 2 tahun sebelumnya, itu COVID-19. Dan yang secara biologis tadi yang sudah saya jelaskan merupakan virus yang berawal dari kelelawar. Sekian. Ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya balas dendam ini ya. Tadi yang nanya kelompok ini, sekarang gantian. Silakan. Oh, kasih dulu mic-nya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penanganan coronavirus? Bagaimana cara penanganan coronavirus? Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana cara menangani coronavirus atau COVID-19? Yang setelah 2 tahun yang lalu, mungkin bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia lain juga, belahan negara lain menerapkan seperti karantina. Kalau Indonesia bahasanya PPKM. Ya, PPKM. Ya. Terus sama PSBI. PSBB. PSBB bukan PSBI ya. Itu merupakan bentuk penanganan pemerintah untuk menangani agar rantaian coronavirus ini tidak menyebar. Biar angka kematian pun tidak begitu melonjak tinggi. Kemudian dari pihak WHO sendiri mengeluarkan mencari zat yang bisa melawan virus ini seperti vaksin. Cuma saya nggak tahu vaksin namanya apa. Yang udah sampai 3 tahap kalau nggak salah ya. Iya, sampai booster ya. Iya. Sekian. Gimana, terjawab? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sekian dari kelompok kami, Ustaz. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu buat kelompok 2 ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oh iya. Allah ya. Ya, sedikit menambahkan, jadi kalau peran lingkungan sebagai agent gitu ya. Jadi dia bisa berupa virus, mikroba, kemudian bakteria. Yang ini banyak yang mikroskopis gitu ya, nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba kita tertular dan ya kita terinfeksi gitu ya. Kayak virus corona ya. Tiba-tiba kita mengalami gangguan penciuman, pengecapan. Yang setelah di swab misalkan, oh ternyata kita positif, harus dikarantina gitu ya. Nah ini yang justru malah lebih bahaya ya. Kalau tadi kan yang faktor penular itu kelihatan ya. Ada tikusnya, ada lalatnya, tapi ini benar-benar nggak kelihatan, mikro gitu ya. Oke, lanjut ke ya silakan kelompok. Ini udah belum? Ada? Ya udah, kita ke kelompok 3 dulu deh ya. Udah dikirim? Udah. Ladies first ya.
Oke. Yang ini lebih ceria lagi nih ya. Ceria banget. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 3 ingin mendapatkan tema medium transmisi dan di sini kita ingin menjelaskan ke kalian apakah itu medium transmisi. Jadi, apakah kalian tahu penyebab penyakit paru-paru? Mereka nanya. Jadi bisa dilihat kalian di situ adalah peran dari medium transmisi. Apakah peran medium transmisi tersebut? Jadi peran medium transmisi itu adalah di mana peran lingkungan sebagai medium transmisi yang dapat membawa penyakit antara manusia ke manusia, antara manusia ke hewan atau hewan ke hewan melalui udara, makanan ataupun air. Nah, tiga itu adalah salah satu contoh dari medium transmisi. Jadi artinya medium transmisi itu adalah perantara agent untuk membawa penyakit. Bisa melalui udara, air ataupun makanan. Terus di sini juga ada contohnya yang dimana ya kita fokusin ke udara. Jadi ini contoh-contoh polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit. Silakan, masih ada lagi yang disampaikan? Silakan yang pro, silakan. Contoh dari polusi udara itu ada kebakaran hutan, kendaraan bermotor, sama asap rokok. Penyakit yang disebabkan oleh polusi udara adalah stroke, penyakit paru-paru, mengi, dan asma. Nah, jadi kurang lebih ini itu adalah penjelasan dari apa itu medium transmisi. Jadi kurang lebih kesimpulan yang bisa kita ambil dari poster ini, kurang lebih poster ini sudah menjelaskan apa itu medium transmisi. Medium transmisi adalah peran di mana udara, air atau makanan itu membawa virus kepada kita, manusia ataupun hewan. Jadi dari sini bisa kalian pahami apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, iya. Silakan. Mic-nya boleh dikasih dulu. Jadi saya dari kelompok 1 Putra ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana kondisi peran lingkungan sebagai medium transmisi di Indonesia? Saya dari kelompok 1 Putra ingin bertanya ke kelompok 3 Putri. Bagaimana kondisi peran lingkungan sebagai medium transmisi di Indonesia? Silakan. Oke, pertanyaannya itu adalah bagaimana peran lingkungan sebagai medium transmisi. Jadi kondisi peran lingkungan sebagai medium transmisi. Kondisi peran lingkungan yang bisa disebut sebagai medium transmisi itu adalah misalnya kayak seperti perkotaan, yang dimana banyak masyarakatnya itu menggunakan kendaraan umum. Jadi semakin meningkat polusi udara karena semakin banyak kendaraan beredar gitu. Nah, polusi udara dari knalpot mobil, truk, ataupun motor itu menjadi salah satu yang disebut sebagai medium transmisi juga. Nah, tapi kan itu baru salah satu contoh dari medium transmisi yang dari udara kan. Nah, tapi kalau bisa kita bisa ngeliat dari Indonesia juga, Indonesia di sini kan banyak pabrik-pabrik industri gitu. Nah, pabrik-pabrik industri itu bisa jadi salah satu medium transmisi. Kenapa? Karena mereka banyak mengeluarkan limbah yang ujung-ujungnya mengotorkan air dan membawa virus-virus melewati air tersebut. Jadi kita nggak tahu nih, apakah air yang kita gunakan itu sudah bersih full 100%, kan kita nggak tahu virusnya. Jadi itu adalah salah satu medium transmisi. Tuh. Ya, sudah jelas? Bagaimana Farhan? Sudah puas dengan jawabannya ya? Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kasih aplaus buat kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, sedikit meluruskan. Jadi bukan industrinya ya yang jadi medium transmisi, tapi apanya? Iya, kalau misalkan si industri ini mengeluarkan limbah cair dan masuk ke sungai, berarti yang jadi medium transmisinya adalah air sungainya gitu ya. Kalau mengeluarkan gas polutan berupa ya gas buangan, gas yang berterbangan di udara, berarti medium transmisinya apa? Udara gitu ya, udara gitu ya. Jadi kan lingkungannya, tapi dia karena tercemar jadi pembawa si sumber penyakit gitu ya. Baik, yang terakhir silakan kelompok 1 Putra. Silakan mic-nya dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Putra ingin menjelaskan peran lingkungan sebagai reservoir. Tapi sebelumnya yang kita ketahui reservoir ini adalah tempat sebuah penampungan air yang sangat besar ya. Tentunya di berbagai belahan dunia pasti memiliki reservoir ini. Dan mungkin akan dijelaskan terperincinya oleh saudara Latif Aryawijaya. Baik, reservoir adalah tempat penyimpanan barang-barang cadangan seperti air, bahan bakar gas. Namun secara harfiah, reservoir ini merupakan bangunan untuk menampung air minum sebelum dilakukannya pendistribusian ke masyarakat. Reservoir dapat ditempatkan di bawah atau di atas permukaan tanah dalam bentuk menara maupun tower. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran lingkungan sebagai reservoir. Jadi, banyak di antara kita yang sering membuang sampah sembarangan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan terhadap air bersih. Sehingga dapat dilihat seperti gambar di sini, banyak sekali sampah-sampah yang beredar di sungai dan sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi seperti anak 2 ini. Anak 2 ini. Contohnya akan lebih detail dijelaskan oleh saudara Farhan Junialdi. Jadi permasalahan yang terjadi di Indonesia ya itu Very Well Health melaporkan bahwa di seluruh dunia lebih dari 780 juta orang tidak memiliki akses ke air minum bersih. Dan yang lebih mengejutkan, sekitar sepertiga populasi dunia tidak memiliki akses ke layanan sanitasi yang layak seperti kamar mandi bersih, yang berimplikasi bahwa setiap hari lebih dari 2.200 anak meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Ini merupakan contoh yang dialami di dunia. Selanjutnya ada sedikit motivasi dari sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak sepatutnya seorang merasa aman tentang 2 hal. Yang satu kesehatan dan yang kedua kekayaan. Ali bin Abi Thalib. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Ya, Kalsum mau nanya. Yang jawab Farhan. Oh, iya. Kenapa harus Farhan? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan, di manakah tempat di Indonesia yang mengalami penurunan kualitas air bersih? Oke. Sudah jawab. Pertanyaannya adalah, di manakah tempat di Indonesia yang mengalami penurunan kualitas air bersih? Ya, silakan. Adakah yang tahu informasi di manakah tempat di Indonesia yang mengalami penurunan kualitas Jadi air bersih? informasi yang didapatkan dari Kompas TV, kompas.com, yang dipublis pada 22 Maret 2021 ialah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di Jawa terdapat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang kekurangan air bersih. Oh, kebetulan tadi kamu browsing juga mungkin ya? Iya. Oh, ketika bikin poster ya? Iya. Oke. Ya, kebetulan kejawab juga ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ya kamu. Aduh. Maksudnya dari kamunya. Ya. Jadi reservoir ini sebetulnya semakin mengalami pemburukan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia ya. Contohnya misalkan di India, ada di Australia juga. Nah, mungkin di beberapa negara modern mereka sudah memiliki cara tersendiri untuk menyimpan air bersih ini. Ya. Kalau di Indonesia kita memang belum memiliki daya tampung air yang maksimal ya. Contohnya memang di Jakarta karena sanititas air dari laut ke daerah sungai itu kan mengalami penurunan kualitas ya, ya. Banyak sampah-sampah juga yang lewat ya kan. Dari kalinya juga kita sudah bisa ngelihat sangat kotor sekali, sangat memprihatinkan ya. Maka dari itu ya, kita sebagai umat manusia ya, kita harus mulai sejak dari dini gitu. Contohnya tidak membuang sampah, ya kan, menjaga lingkungan, ya kan, memakai air dengan semaksimal mungkin jika dibutuhkan. Tambah lagi. Mungkin cukup sekian dari kelompok Putra 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya. Sedikit meluruskan lagi, jangan gunakan air semaksimal mungkin gitu ya. Kalau semaksimal mungkin mandinya banyak dong ya. Ya, jadi seminimal atau seoptimal mungkin gitu ya, sesuai dengan penggunaannya masing-masing gitu ya. Kita ada di penghujung kegiatan pembelajaran. Ya, rasa sudah bagus semuanya. Dari poster digital yang dibuat dengan waktu yang sangat singkat, ternyata kalian bisa ya membuat poster-poster yang sangat amazing ya. Oh, tuh lihat animasinya, oh luar biasa. Iya. Yang ini gimana? Waduh. Oke, ya ini semoga jadi pengalaman baru ya buat kalian belajar di Canva ya. Baik, kita ke kegiatan terakhir kita. Ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum dari Ustaz? Menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Kita sudah bahas apa aja? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, boleh, silakan. Kesimpulannya dari teman-teman yang disampaikan presentasi di depan, kita harus menjaga lingkungan dan kesehatan itu penting bagi menjaga tubuh kita. Udah itu aja? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada?
Alifah. Jadi kesimpulannya dengan kita sebagai manusia yang hidup di bumi harus bisa yang namanya menjaga lingkungan yang sudah diberikan oleh Allah, dan sebagai menjaga lingkungan itu dapat menjaga tubuh kita juga dari yang namanya sakit, dari namanya kerusakan lingkungan yang lain, agar kita bisa menikmati hidup dengan nyaman dan juga bersih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai umat manusia berperan penting ya terhadap kelangsungan hidup di permukaan bumi. Allah sudah menciptakan segala unsur kehidupan. Ya, tapi terkadang karena aktivitas kita sendiri yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan yang pada akhirnya ya banyak yang menyebabkan dampak terburuknya adalah kematian, gitu ya. Nah, kemudian seperti biasa kita ada evaluasi ya. Silakan ditutup bukunya. Ya, ada 5 soal pilihan ganda dan 1 uraian. Silakan dijawab. Apa lagi? Ditulis nama dan kelasnya dan silakan ditulis jawabannya. Ya, dilihat instruksinya berikan tanda silang ya, bukan tanda lingkaran. Ya, sebetulnya nggak apa-apa sih.
selesai? Yuk, sudah boleh dikumpulkan yang udah selesai. Kok udah? Udah, kasih. Udah, Kesya. Tumben nih kelompok Farid dan kawan-kawan. Selesai. Ya, dapat reward ini, Mbak ya. Ini apa yang dapat reward nanti ya? Oke. Udah, Farid. Dan hafal? Ya, Rifki. Udah? Yuk, Maulan, udah? Oke, namanya juga tes sumatif ya, diberikan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kita ke pemberian reward. Ya, kira-kira kelompok siapa ya yang mendapatkan apresiasi pada pertemuan kali ini? Ya, kita melihat dari segi keaktifannya ya. Dan ya mungkin secara sekilas dari desain poster yang sudah dibuat. Jing 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 jing. Iya, kelompok Khalifa dan kawan-kawan. Ya, silakan dipilih satu orang satu. Tadi sudah banyak yang aktif menjelaskan. Oh, belum ya? Maaf. Terus tadi desainnya juga colorful ya. Secara struktur terpenuhi semua. Dan tadi di kegiatan penutup banyak yang memberikan simpulan yang bagus sekali. Nah, yang terakhir banget, saya ada satu lagi. Nah, tentunya kita perlu melakukan refleksi diri.
ya. Jadi dari pembelajaran hari ini, bagaimana responnya? Silakan dituangkan di angket motivasi belajar ya. Seperti yang sudah pernah Ustadz bagikan dulu, ya silakan sekarang dengan kegiatan atau model pembelajaran yang baru tentang project based learning, bagaimana respon kalian? Silakan. Nah, perlu diingatkan lagi untuk SS berarti sangat sesuai, S untuk sesuai, CS cukup sesuai, KS kurang sesuai, dan TS tidak sesuai. Ya, silakan. Silakan dijawab sejujur-jujurnya. Kalaupun ada yang tidak sesuai, silahkan tuliskan. Jangan ragu-ragu. Dah? Ya boleh dikolektifkan kumpulinnya. Oke, terima kasih. Yuk, udah. Jenis kelaminnya 6 FIB ya. Ya, kita mau melakukan perbandingan ya antara respon laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Kalau Ustadz yang isi takut salah gitu ya. Baik, alhamdulillah proses pembelajaran sudah kita laksanakan untuk hari ini. Ya. Ada quotes terakhir. Nah, jika kau menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, tatimil hamdalah. Doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.